Penjaminan Mutu Pendidikan disusun oleh Eka Kurniasih, NIM 22234006, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok. Kontennya, 1. Pengertian penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua, prinsip penjaminan mutu pendidikan. 3. Implementasi penjaminan mutu. Pengertian penjaminan mutu pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai kepuasan stakeholder dalam sistem pendidikan. Tujuan penjaminan mutu memastikan kualitas layanan pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan dan menghasilkan lulusan yang kompetitif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komponen sistem penjaminan mutu. 1. Standar mutu. 2. Prosedur operasional. 3. Mekanisme audit internal. 4. Evaluasi diri. Dan terakhir, tindak lanjut perbaikan berkelanjutan. 1. Standar mutu pendidikan. Definisi standar mutu pendidikan adalah acuan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan untuk menjamin kualitas proses dan hasil pendidikan sesuai regulasi nasional. 2. Komponen standar mutu. 1. Standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan pendidikan yang terintegrasi. 3. Implementasi standar mutu. Penerapan sistem penjaminan mutu melalui siklus PPIPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar secara berkelanjutan. Tujuan penjaminan mutu: meningkatkan kualitas pembelajaran. Penjaminan mutu bertujuan memastikan proses pembelajaran memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga menghasilkan lulusan berkualitas. Yang kedua, memenuhi standar akreditasi, membantu lembaga pendidikan mencapai dan mempertahankan akreditasi melalui pemenuhan kriteria standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepuasan stakeholder, memastikan layanan pendidikan memenuhi harapan siswa, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan lembaga pendidikan. Prinsip-prinsip penjaminan mutu pendidikan. 1. Pelibatan semua pihak. Semua pihak yang terlibat di sini diantaranya 1. Stakeholder internal, melibatkan seluruh komponen internal lembaga pendidikan seperti kepala sekolah, guru, staf, dan siswa dalam proses penjaminan mutu pendidikan. Kemudian stakeholder eksternal, mengikut sertakan pihak eksternal seperti orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait mutu pendidikan. Yang ketiga, mekanisme partisipasi, menciptakan suasana memungkinkan semua pihak berkontribusi melalui forum diskusi, rapat evaluasi, dan saluran umpan balik. Kepuasan stakeholder. 1. Identifikasi kebutuhan stakeholder. Penjaminan mutu pendidikan harus mengidentifikasi kebutuhan stakeholder internal dan eksternal untuk menentukan standar layanan yang akan diberikan. Pengukuran kepuasan. Lembaga pendidikan perlu melakukan survei dan evaluasi berkala untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan pendidikan yang diberikan. Kemudian lanjut atau feedback. Masukan dari stakeholder harus ditindaklanjuti dan dengan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sesuai harapan mereka. Pengambilan keputusan berbasis data. Pentingnya data dalam keputusan. Pengambilan keputusan berbasis data menekankan penggunaan fakta dan informasi terukur daripada intuisi, menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data meliputi survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penjaminan mutu pendidikan. Analisis data pendidikan. Proses mengolah data mentah menjadi informasi bermakna menggunakan metode
statistik dan visualisasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan area perbaikan dalam sistem pendidikan. Implementasi penjaminan mutu. Siklus PDCA. Pengertian siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, adalah model perbaikan berkelanjutan yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming untuk peningkatan mutu proses dan produk. Tahap plan. Tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisis situasi, dan penyusunan rencana tindakan dengan target yang terukur untuk perbaikan mutu. Tahap Do. Tahap pelaksanaan di mana rencana diimplementasikan secara terkendali, disertai dokumentasi proses dan pengumpulan data untuk analisis berikutnya. Tahap Cek. Tahap evaluasi untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan dengan membandingkan hasil aktual terhadap target yang ditetapkannya. Tahap X. Tahap tindak lanjutan atau penyesuaian yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atau cek untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menstandarkan proses. Dari tahapan di atas, diperlukan adanya evaluasi dan monitoring. Pengertian evaluasi dan monitoring adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menilai pelaksanaan pendidikan guna memastikan kesesuaian dengan standar mutu yang ditetapkan. Tujuan dan manfaat evaluasi. Memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala, memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam sistem penjaminan mutu. Instrumen dan mekanisme. Penggunaan alat ukur seperti rubrik kuesioner, observasi, dan dokumentasi melalui tahapan perencanaan pengumpulan data, analisis, pelaporan, dan tindak lanjut. Kemudian diperlukan adanya perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan di sini step 1 adalah siklus PDCA, di mana untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses secara sistematis dan berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Step yang kedua, benchmarking berkala. Membandingkan kinerja lembaga dengan standar terbaik secara berkala untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan dalam layanan pendidikan. Step 3, budaya mutu. Membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya mutu pendidikan melalui komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam perbaikan berkelanjutan. Terima kasih.